Halo guys, welcome back to Bang Sam YouTube channel. Hari ini kita akan bahas analisa teknikal dari emiten konstruksi, yaitu Wika, WSKT, PTPP, dan Adikarya. Nah, video ini sengaja kita buat melihat banyaknya orang yang lagi nyangkut di emiten konstruksi. Apalagi dalam trennya yang lagi turun banget. Banyak juga yang melakukan DM dan bertanya apakah itu titik support yang tepat untuk melakukan average atau tidak. Dan apa keputusan yang harus dilakukan ketika waskita, PTPP, ADI, atau WIKA sudah mencapai titik support. Hingga apakah ini saatnya untuk sell. Mari kita langsung cari tahu dalam video ini. Nah, sekarang teman-teman udah bisa lihat di sini ada analisa dari emiten PTPP. Yang dimana teman-teman bisa lihat, seperti yang saya sebutkan, posisinya saat ini PTPP lagi di fase downtrend. Dan saat ini, ya masih di downtrendnya. Dan kemudian kita bisa lihat area kotak biru ini menjadi area support dari PTPP. Kalau kita tarik gambarnya lebih besar, teman-teman akan lihat di sana ada suatu gap. Dan gap itulah yang menjadi area support dari PTPP saat ini. Kemudian selain itu kita juga lihat di sini ada 2 kali rejection, di mana PTPP udah tembus support, tapi bisa closing-nya itu kembali di atas support, dan terjadi 2 kali. Dengan volume yang cukup lumayan loh ya teman-teman, kita bisa lihat volumenya cukup bagus di sini, dan bahkan outflow yang ini pun masih lebih kecil volumenya. Selain itu, PTPP juga terlihat banget udah bikin yang namanya lower low, dan sekarang ada yang namanya lower high. Dan saat ini, PTPP itu bisa dikatakan lagi sideways saja, teman-teman. Nah, sideways-nya tuh di area kotak ini. Nah, di area kotak ini, saya ganti warnanya dulu. Nah, PTPP lagi sideways di area kotak ini. Jadi, kalau kita udah bilang fase sideways, maka candlestick itu seperti bola yang berada di suatu ruangan. Jadi, ketika candlestick menyentuh batas bawah atau support, dia akan memantul lagi ke atas. Dia memantul lagi ke resisten. Seperti ini. Kemudian dia bisa aja kembali memantul lagi ke bawah. Nah, di fase downtrend yang harus kita perhatikan adalah PTPP tidak closing di bawah area support. Ketika PTPP closing di bawah area support, ya maka teman-teman lebih baik buang posisi dulu. Tapi buat teman-teman yang memang mau masuk posisi di PTPP, ya saya sarankan lebih baik mendekati area support ini. Dan targetnya di area resisten ini. Untuk saat ini, untuk jangka pendeknya, ya teman-teman. Kalau jebol, lebih baik dibuang dulu. Nah, yang kita harapkan adalah apa? Yang kita harapkan adalah PTPP bisa menembus yang namanya garis downtrend ini. Caranya ada 2, kalau memang volumenya kuat, sentimennya kuat, bisa aja dia langsung up. Nah, bisa aja dia langsung naik. Tapi kalau memang belum ada sentimen, belum ada IHSG juga belum mendukung, PTPP diharapkan bisa sideways aja, itu udah bagus, teman-teman. Ya, diarahkan untuk sideways aja, lama-kelamaan dia akan keluar dari downtrend menuju fase sideways seperti ini. Nah, jadi posisinya nanti akan menjadi sideways. Itu baru bagus. Dan kalau misalnya teman-teman mau tektokan di emiten ini, jadi ketika udah mencapai resisten jual, nanti balik support beli lagi, it's okay. Tapi kalian harus tahu bikin trading plan kalian, oke? Okay? Itu untuk PTPP. Yang kedua yaitu Wika. Ya, seperti analisa yang tadi, saya udah terapin di Wika juga. Wika bisa dilihat juga masih dalam fase downtrend dengan lower low dan lower high-nya di sini. Dan kotak biru akan menjadi area support-nya, ya teman-teman. Kotak biru akan menjadi area support-nya. Dan hampir sama seperti PTPP, ada yang namanya rejection dari Wika. Jadi Wika udah pernah yang namanya tembus support, tapi berhasil closing berada di atas support lagi. Begitu pula di candle merah ini ya teman-teman. Dan secara volume kita bisa lihat sebenarnya ini udah bagus banget ya. Wika bisa jebol support, kemudian bisa kembali naik dengan volume yang cukup tinggi. Dan saat ini volumenya kembali kecil-kecil, yang menandakan memang Wika akan kembali sideways dulu. Nah, seperti PTPP, ya teman-teman, posisi saat ini Wika udah mulai mendekati yang namanya garis downtrend-nya, ya. Dan ketika menyentuh garis downtrend, biasanya akan cenderung kembali turun. Jadi kalian harus hati-hati jika Wika hari ini setelah naik dikit dan akhirnya bisa kembali turun lagi ke sini. Kalau memang mau koleksi, manfaatkan koleksi di
area 1365 ya. Dan kalau memang dia jebol ke bawah, nah baru teman-teman pertimbangkan untuk buang atau cut loss. Kemudian bagusnya adalah kalau memang Wika bisa berhasil yang namanya tembus, ya, dia bisa tembus dari garis downtrend ini, yang menandakan dia akan berpindah fase dari fase downtrend ke fase sideways seperti PTBP. Nah, area dari Wika sendiri saat ini terlihat sideways-nya masih di area ini, teman-teman. Oke, saya ganti warna. Nah, selama Wika masih bisa yang namanya bertahan di area kuning ini dan menembus downtrend line, itu tentu akan menjadi good news untuk saham Wika. Tapi saran buat kalian, lebih baik kita pantau dulu aja beberapa hari ke depan, melihat Wika udah mulai mendekati garis downtrend-nya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat, ini adalah waskita. Posisi waskita juga sama, bahkan lebih parah menurut saya dan tim, di mana ada lower low, ada lower high, dan ada lower high, tapi saat ini lower low-nya di sini, teman-teman. Dan di sini ada satu garis, di mana saya tebalin, yang menandakan bahwa waskita itu jebol support. Dan jebol supportnya ditandai dengan volume yang sangat kuat. Ya, dalam 2 hari ini, volumenya sangat kuat yang membuat confirming bahwa waskita ini downtrend banget, teman-teman. Dan kita bisa lihat juga posisi saat ini support dari waskita itu di area 975. Ya, 975. Nah, karena kita bisa lihat di sini ada rejection, bisa kembali memantul dan belum bikin yang namanya lower low lagi. Ya, kalau kita mau tarik apakah ini bisa jadi area sideways kecil, sebenarnya bisa ya teman-teman, area sideways kecil. Tapi kalau menurut saya nggak confirm ya, nggak confirm karena memang secara volume kita bisa lihat ya, secara volume di sini. Nah, volumenya terus-menerus kembali turun, ya, tapi candle-nya malah naik. Nah, tapi candle-nya malah naik. Kalau hari ini waskita bisa dikatakan closing hijau, tetapi dengan candle yang lebih kecil, maka ada risiko penurunan bisa berlanjut, teman-teman. Kemudian melihat arah downtrend-nya juga masih panjang banget, jadi masih ada risiko waskita bisa turun kembali. Nah, kalau saran saya dan tim adalah, ya posisi kita lebih baik wait and see dulu dari saham waskita. Kalau memang kalian mau spekulasi beli, kalian bisa manfaatkan beli di area 975 sampai 990, itu adalah area terbaik untuk beli saham waskita. Setidaknya kalau misalnya memang jebol di bawah 950, kalian bisa lakukan aksi taking profit dan risikonya memang jauh lebih kecil. Ya. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir, Adikarya. Adikarya juga masih dalam fase downtrend, dan teman-teman bisa lihat ini lower low, lower high, dan di sini saya udah nandain langsung kuning. Kenapa? Karena memang terlihat ini adalah area sideways-nya, teman-teman. Kalau memang mau beli terbaik adalah di area 1040, dan teman-teman juga bisa lihat ada candle-candle hammer di sini, satu, kemudian ini juga candle hammer yang menandakan memang ada daya beli ketika memang harganya turun, harga akan tetap terjaga di atas area 1045. Nah, jadi kalau memang Adikarya turun di bawah 1045, ya kalian harus hati-hati untuk persiapan cut loss. Dan hampir sama dengan yang lainnya, ya. Posisi kalau udah sideways seperti ini, ya biasanya candlestick akan berbentuk seperti bola dalam suatu ruangan. Ketika dia memantul ke bawah, bisa aja dia kembali memantul naik. Dan seperti yang kita tunggu-tunggu, kalau memang Adi bisa yang namanya lewat dari garis ini, maka akan jauh lebih baik, teman-teman. Tapi kalau memang dia belum ada sentimen, seperti yang saya katakan ISG juga belum mendukung, bisa aja dia masih akan kembali sideways terus sampai bisa melewatin area downtrend ini. Nah, itu juga it's okay. Nah, kemudian kita bisa lihat secara volume pun menunjukkan bahwa Adi memang lagi sideways ya. Volumenya hampir rata-rata sama. Jadi kalau teman-teman memang mau manfaatkan tektokan di saham Adi, kan bisa beli di area 1045, kemudian jual di 1155, kemudian jika kembali turun bisa manfaatkan untuk beli lagi. Begitu. Nah, jika memang Adi berhasil tembus dari downtrend-nya dan masuk dalam fase sideways, dan jika memang ada tanda-tanda kenaikan, setidaknya Adi bisa masuk ke area lower low yang lalu, yaitu di area 1260. Oke, jadi sekarang teman-teman udah tahu analisa teknikal dari Adi, PTBP, Wika, dan WSKT. Tapi teman-teman harus ingat ya, setelah menonton video ini, teman-teman juga harus melakukan analisa ulang. Dan kalian juga harus sesuaikan dengan portofolio kalian, money management kalian, hingga trading plan kalian. Oke, semoga video ini bisa membantu. Jika teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa,
Jika memang video ini bermanfaat, kalian bisa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, see you on the next video.